Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil atrafain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, para orang-orang tua saya yang saya hormati, serta adik-adik yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di masjid ini, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Tentu dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pada hari ini kita bisa berpuasa, kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Insya Allah juga nanti kita akan lanjutkan tarawih bersama. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan bisa hadir di masjid ini. Tentu patut kita ungkapkan dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salam kita senantiasa disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kembali kepada kita selaku pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta adik-adik jamaah sholat isya dan tarawih yang saya hormati, para ulama ketika Ramadan hendak sampai beberapa bulan lagi, ada ungkapan doa yang mungkin sering kita dengar, sering kita bacakan bahkan. Apa isi doa tersebut? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian ulama menambahkan doa tersebut wa hasil maqasidana, dan semua keinginan, semua hajat senantiasa mudah-mudahan Allah kabulkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita mendengar doa tersebut, bahkan sering kita bacakan sebelum Ramadan masuk kepada tanggal pertama, ya, dan bahkan sampai saat ini Ramadan sudah mau masuk, mungkin sudah sepekan sekarang. Maka pertanyaannya adalah, mau ngapain Ramadan? Mau ngapain Ramadan? Kalau kita mungkin sebelum Ramadan tiba, marhaban syahrul Ramadan, atau marhaban syahrul Ramadan, marhaban, sampai seperti itu. Ketika bulan Ramadan tiba, ada di tengah-tengah kita cuek-cuek aja. Apalagi sekarang musim hujan. Itu kalau ke masjid kayaknya beratnya bagaimana saya nggak tahu. Kalau di Bogor itu luar biasa dingin. Ternyata di sini juga dingin juga sama, karena kayaknya merata hujan sejabodetabek. Itu mungkin ujian buat kita. Bagaimana kualitas keimanan kita untuk hadir di masjid
apalagi sampai kita qiyamu Ramadan. Apa tuh qiyamu Ramadan? Menghidupkan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah saya sedikit akan memaparkan terkait tentang tips bagaimana caranya kita menghidupkan qiyamu Ramadan selama Ramadan penuh. Siap mendengarkan? Siapnya gitu amat. Siap gak? Wah, siap ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tips yang pertama ketika kita ingin menghidupkan Ramadan, yang pertama adalah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kenapa demikian? Karena belum tentu seminggu, sebulan, setahun yang akan datang kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bisa saja Ramadannya mungkin ada, tapi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya, banyak di antara kita mungkin kemarin baru ketemu dengan kita, tetangga kita masih menyapa kita, teman kantor kita masih menyapa dengan kita, interaksi terkait dengan pekerjaan, tapi ternyata Allah bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini mereka tidak bisa melaksanakan indahnya ibadah. Maka al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal. Maut itu datangnya secara tiba-tiba. Kemarin dia sehat, kita tidak tahu besok, lusa, karena kita punya Allah. Kapanpun kalau Allah mengambil kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kata para ulama, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang akan menjadi saksi itu kotak amal perbuatan kita dalam kubur nanti. Kita kadang-kadang taraweh kelamaan aja udah gelisahnya minta ampun. Betul nggak? Pengennya mendapatkan takwa. Betul nggak? Baca Quran baru 1 halaman, kita udah males-malesan. Pengennya mendapatkan gelar takwa. Betul nggak? Maka isi dengan sebaik-baiknya Ramadan ini. Jangan sampai tamu yang agung ini pergi meninggalkan kita dengan kecewa. Bayangkan kalau kita datang ke rumah kita, tamu yang spesial buat kita, tapi tamu itu kita cuekin dalam kehidupan kita ketika dia datang ke rumah kita. Kira-kira tamu itu yang istimewa datang ke rumah kita, pulangnya sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Itu ibarat Ramadan, Bapak Ibu. Kita lebih senang membaca status orang dibandingkan membaca Al-Quran. Kita lebih senang membaca WhatsApp dibandingkan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sawfiyan li ashabi. Hadisnya seperti itu sahih. Bacalah Al-Quran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang, akan menyapa kita ketika kita ada di yaumil qiyamah nanti. Kalau kita sering membaca, apalagi di bulan Ramadan ini, 1 huruf yang biasanya mungkin 10 kebaikan, maka mungkin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka matematika Allah, Bapak Ibu, tidak terdefinisikan. 1 ditambah 1 berapa? Berapa? 2. 1 tambah 1 2. 2 ditambah 1 berapa? 3. Punten, mohon maaf, karena orang Sunda jadi punten kebiasaannya. Mohon maaf, orang yang mengatakan punten tidak sekolah, 1 ditambah 1 3. Itu dalam tatanan intelektualitas. Tapi dalam tatanan spiritualitas, 1 ditambah 1 bisa nggak 3? Bisa nggak 3? Bisa, itu dalam tatanan konteks spiritualitas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, spiritualitas dengan intelektualitas itu tidak akan pernah nyambung. Maka Bapak Ibu, kalau spiritualitas
Mohon maaf, hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, kita ngasih lontong satu nih ke orang nih di bulan Ramadan, itu dibalasnya berapa? Minimal 10. Minimal 10. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Biasanya 1 ditambah 1 dikasih lagi 1 kan begitu, dibalas lagi. Tapi matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Ngasih lontong 1 mungkin 10, mungkin 700, mungkin tak terhingga. Momen inilah Bapak Ibu yang saya hormati, manfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika Ramadan Allahu Akbar Allah, kita belum ngapa-ngapain. Quran belum selesai 30 juz kita baca. Apalagi mungkin qiyamul lail kita, tahajud kita, dan lain sebagainya. Maka yang pertama, tips untuk menghidupkan qiyamul Ramadan itu jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah kita melihat sejarah. Kita lihat Rasulullah Muhammad SAW ketika sampai bulan suci Ramadan, bahkan sebelum itu beliau itu bahkan 6 bulan, kata riwayat seperti itu, beliau sudah mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat baginda besar Nabi Muhammad ketika melaksanakan qiyamul lail, bahkan sampai kakinya bengkak. Kalau kita lain cerita. Maka kita dengan Rasulullah bedanya sedikit. Bedanya sedikit. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit berbagi. Kalau kita sedikit banget berbaginya. Betul nggak? Betul nggak? Kita tahu Ramadan sudah dilipat gandakan. Semua para asatid mengatakan ayo berbagi di bulan Ramadan. Bahkan tadi tuh ya panitia tadi ada apa tadi dari lembaga amil zakat Masjid Al Hidayah ya, menerima infak, zakat, sedekah. Nah ini nih momen kita nih ya, berinfak, bersedekah. Itu dah pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung bulan suci Ramadan, mumpung ada usia kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita lihat Rasulullah bagaimana caranya ibadah di bulan Ramadan. Bahkan mohon maaf, di Bogor, di masjid kami di sana itu awal-awal Ramadan itu masjid kayaknya kayak kecil banget, kayak kecil banget, sampai keluar-luar luber awal Ramadan. Masuk ke 3, ke 4, bahkan mungkin sekarang kayaknya masjid sudah mulai kosong lagi, sudah mulai kelihatan kayaknya besar lagi masjid. Jadi apa? Kita mah awal-awal aja. Bahkan Rasulullah SAW masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sangat jarang sekali keluar rumah, bahkan keluar masjid. Untuk apa? Ibadah. Bahkan boleh mengganjal perutnya agar tidak terasa lapar. Kenapa? Pengen interaksi, pengen inline atau online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kadang-kadang udah gak sabar, tarawih aja dulu pengen cepat selesai aja, pengen cepat-cepat buka WhatsApp. Betul gak? Pengen cepat-cepat nonton, pengen cepat-cepat banyaklah seperti itu. Maka kalau para ulama mengatakan puasa itu ada ada puasa am, khawas, ada khawasul, khawas. Wah itu terlalu jauh dah kita kalau khawas dan khawasil khawas. Kita masih puasanya puasa umum, puasa orang kebanyakan. Maka yang kedua itu adalah kita lihat bagaimana cara Rasulullah ketika masuk pada bulan suci Ramadan, bahkan sholatnya, ibadahnya itu sampai kakinya bengkak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tips untuk menghidupkan qiyamul Ramadan, kita berpikir sejenak. Kita banyak merenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Allah ini tidak memberikan izin kepadaku untuk datang ke dalam masjid. Jangan-jangan Allah tidak ridho kalau aku membaca Al-Quran. Kita punya nggak berpikir seperti itu? Kenapa? Karena kemalasan kita. Tapi kalau adalah hati kita, ya Allah, kok saya di bulan Ramadan ini kayaknya baca Quran saya jauh banget. Kita tidak introspeksi diri kita.
Kalau kita introspeksi diri kita di tips yang ketiga ini, maka Bapak Ibu pasti kita akan lebih rajin. Pasti kita akan mungkin sering dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah, baik itu yang mungkin sifatnya ritual dan lain sebagainya. Maka Ramadan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan Ramadan karena iman, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kata Rasulullah akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Makanya ketika Ramadan sudah berakhir itu, katanya kita sudah keluar menjadi fitri lagi. Betul nggak? Betul nggak? Itu kalau yang puasa. Kalau yang puasa, kalau yang tarawih. Ya mungkin kalau yang tidak tarawih, taraweh, ya. Kalau cek nama taraweh. Ya, maka kembali ke fitri itu khusus untuk orang-orang yang memang beribadah menghidupkan selama Ramadan penuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan puasa ini Allah dalam Al-Quran memanggil kita sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal Islam, karena Islam belum tentu beriman juga. Buktinya banyak orang-orang yang gak berpuasa. Betul nggak? Banyak orang-orang yang Islam, banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Betul nggak? Banyak juga orang-orang Islam yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konteks ini panggilan sayang kepada hambanya, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh Ustaz, ada orang yang nggak puasa di samping saya kemarin, mohon maaf, makan dan minum. Oh, mungkin dia belum balik. Ya, iya kan? Karena kan kalau udah balik itu diwajibkan, kan begitu? Udah senior kayaknya Ustaz. Udah senior. Oh mungkin mohon maaf dia gila. Kenapa? Ya karena orang gila tidak wajib untuk berpuasa, betul nggak? Maka orang-orang yang beriman pasti dia akan berpuasa, pasti dia akan menghidupkan Ramadan yang ujungnya la'allakum tattaqun. Insyaallah kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 tips itu mudah-mudahan kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Kemudian tips yang kedua adalah kita lihat ya ibadahnya Rasulullah SAW selama Ramadan. Yang ketiga, kita banyak introspeksi diri. Mungkin karena kita jauh dengan Allah, Allah tidak ridho, maka sebaiknya dan semaksimal mungkin kita harus mendekatkan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان